Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, insya Allah kita akan belajar kembali pelajaran bahasa Arab. Dan di video ini akan merangkum materi pelajaran bahasa Arab kelas 2. Dari mulai pelajaran ke-1, kedua, dan ketiga. Tujuannya untuk persiapan menghadapi penilaian tengah semester atau PTS 1 mid semester. Silakan sekarang disimak. Kita akan mulai di pelajaran ke-1. Di pelajaran ke-1 ini judulnya At-ta'rifu bil ismi, memberitahukan nama. Pada bab ini kita akan mempelajari dan mempraktekkan kalimat tanya, mas muka, dan juga kalimat jawabannya. Nah, di sini ada contoh dua percakapan. Yang pertama, percakapan seorang guru laki-laki dengan anak-anak laki-laki, murid-murid laki-laki. Yang kedua, ada contoh percakapan seorang ustazah atau guru perempuan dengan murid-murid atau anak-anak perempuan. Kita kembali lagi ke percakapan yang ke-1, yaitu percakapan seorang guru dengan anak-anak laki-laki. Di sini menggunakan kalimat tanya mas muka. Kalimat mas muka itu adalah untuk menanyakan nama seseorang. Dan yang ditanyanya itu berjenis laki-laki. Cirinya apa? Cirinya huruf K di akhirnya. Nah, kalau dipisah-pisah terdiri dari huruf ma, artinya apa atau siapa, ismu, nama, dan K. K ini adalah nama lain dari kamu laki-laki. Kalau secara keseluruhan diartikan siapa nama kamu laki-laki. Tapi di prakteknya tidak disebutkan laki-lakinya. Langsung saja, mas muka, siapa nama kamu? Nah, sekarang kita mencoba membaca contoh percakapannya. Dimulai dari gurunya yang memulai bertanya. Mas muka, gurunya bertanya, mas muka, siapa nama kamu? Nah, dijawab kemudian oleh anak-anak laki-laki. Yang pertama, yang paling ujung, yang paling kanan ya, menjawab, ismi Umar, namaku Umar. Dilanjutkan anak yang kedua, ismi Ahmad, namaku Ahmad. Yang ketiga, ismi Ali, namaku Ali. Dan yang keempat, ismi Syarif. Yang keempat ini menjawab, namaku Syarif. Nah, itulah contoh menggunakan kata atau kalimat tanya mas muka untuk menanyakan nama, yang artinya siapa nama kamu. Dan untuk menjawabnya menggunakan kata ismi fulan. Ismi, namaku fulan, fulan. Ismi Umar, namaku Umar. Ismi Ahmad, namaku Ahmad. Sekarang kita akan mempraktekkan contoh percakapan kedua. Masih sama dengan percakapan sebelumnya, yaitu tentang kalimat tanya untuk menanyakan nama seseorang. Bedanya, sebelumnya menanyakan kepada laki-laki, kalau sekarang menanyakan kepada perempuan, yaitu dengan mengucapkan mas muki. Di sini contohnya seorang guru perempuan memulai bertanya kepada murid-murid perempuan. Mas muki, siapa namamu? Dijawab oleh anak-anak atau murid-murid perempuan. Yang pertama oleh yang paling ujung sebelah kanan menjawab, ismi Khadijah, namaku Khadijah. Selanjutnya, ismi Zainab,
namaku Zainab. Kemudian anak yang ketiga menjawab, ismi Aisyah, namaku Aisyah. Selanjutnya, ismi Maryam. Murid yang keempat menjawab, ismi Maryam, namaku Maryam. Kalimat yang digunakan adalah masmuki. Di sini huruf kafnya berbunyi ki menjadi masmuki. Ini untuk menunjukkan bahwa yang ditanyanya adalah perempuan. Dan untuk menjawabnya sama menggunakan kata ismi yang artinya namaku atau nama saya. Contohnya, ismi fulanah, namaku fulanah. Ismi Khadijah, namaku Khadijah. Ismi Zainab, namaku Zainab. Nah, jadi jangan ketukar ya. Kalau untuk bertanya nama kepada laki-laki menggunakan kalimat masmuka. Dan kalau bertanya nama kepada perempuan menggunakan kalimat masmuki. Untuk menjawabnya, dua-duanya sama menggunakan kata ismi. Jadi begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami pada bab ke-1 ini. Nah, adik-adik, bagaimana materi pelajaran ke-1? Mudah kan? Insya Allah mudah sekali. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita pada materi tadi, Ustadz mau memberikan pertanyaan. 2 saja. Silakan adik-adik jawab ya. Dan jawabannya silakan tulis di komentar. Pertanyaan yang ke-1, ada kalimat tanya, Mas muka. Nah, kira-kira jawabannya apa ya untuk menjawab pertanyaan tadi? Jawabannya boleh menggunakan nama siapa saja. Yang kedua, ini ada sebuah jawaban dari pertanyaan yang berbunyi ismi Hanifah. Jadi kira-kira apa nih pertanyaannya ya? Jadi tugasnya yang pertama adalah membuat jawaban. Kalau yang kedua membuat pertanyaan. Ya, silakan untuk dijawabnya. Baik, sekarang silakan istirahat dulu sejenak untuk kita nanti melanjutkan ke pelajaran yang kedua. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Bertemu lagi kita di pembelajaran bahasa Arab. Sekarang kita melanjutkan ke pelajaran yang kedua. Judulnya At-Ta'rifu bil Hali, memberitahukan kabar. Pada bab ini kita akan mempelajari kalimat tanya untuk menanyakan kabar seseorang. Nah, seperti pada bab sebelumnya, pada bab ini juga ada 2 contoh percakapan. Percakapan yang satu yaitu untuk menanyakan kepada laki-laki. Dan pada percakapan kedua untuk menanyakan kepada perempuan. Kalimatnya yaitu kaifa haluk, bagaimana kabarmu. Nah, pada kalimat ini juga ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Kalau bertanyanya kepada laki-laki, maka kalimatnya kaifa haluka. Dan kalau bertanya kepada perempuan, kalimatnya kaifa haluki. Baik, untuk lebih jelasnya, kita coba praktekkan langsung percakapan ke-1 dan ke-2. Nah, di percakapan ke-1 ini contohnya ada 2 anak laki-laki yang baru bertemu. Namanya Hasan, yang kedua Ahmad. Dimulai oleh Hasan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh Ahmad. Waalaikumsalam. Kemudian Hasan bertanya, kaifa haluka ya Ahmad? Bagaimana kabarmu hai Ahmad? Ahmad menjawab, bi khairin walhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah.
Itulah contoh percakapan ke-1, yaitu bertanya kepada laki-laki. Sekarang kita beralih ke percakapan yang kedua, bertanya kepada perempuan. Di sini ada contohnya dua anak perempuan yang baru bertemu. Misalnya yang pertama namanya Aisyah, yang kedua Fatimah. Dimulai oleh Aisyah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh Fatimah, Waalaikumsalam. Kemudian Aisyah bertanya lagi, Kaifa haluki ya Fatimah? Bagaimana kabarmu hai Fatimah? Kemudian Fatimah menjawab, bi khairin walhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Nah, begitulah cara mengucapkan kalimat tanya untuk menanyakan kabar, baik itu kepada laki-laki atau perempuan. Bisa dipahami ya perbedaannya? Untuk menanyakan kabar kepada laki-laki dengan kalimat kaifa haluka, ujungnya ka. Kalau untuk menanyakan kabar kepada perempuan, kaifa haluki, ujungnya ki. Sedangkan untuk menjawabnya sama, menggunakan kalimat bi khairin walhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Atau boleh juga alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah kabar baik. Baik, seperti biasa, untuk menguatkan materi kedua ini, Ustadz ada kuis atau latihan. Silakan untuk menjawabnya, boleh ya diisi di komentar. Yang pertama, ada kalimat jawaban dari sebuah pertanyaan. Bi khairin walhamdulillah. Kira-kira apa ya pertanyaan yang cocok untuk jawaban itu? Yang kedua, ada kalimat pertanyaan, Kaifa haluka ya Ahmad? Kira-kira apa ya jawabannya dari pertanyaan itu? Nah, silakan dijawab. Nah, adik-adik, itulah materi pelajaran yang kedua. Sekarang, silakan istirahat dulu untuk nanti melanjutkan materi pelajaran yang ketiga. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Adik-adik, sekarang kita mulai belajar di ad-darsus tsalits atau pelajaran yang ketiga. Judulnya At-ta'rifu bil umri, memberitahukan umur. Di bab ini kita akan mempelajari dan mempraktekkan kalimat tanya untuk menanyakan umur seseorang, yaitu dengan kalimat kam umruka. Artinya, berapa umurmu? Nanti seperti sebelumnya akan ada dua contoh percakapan. Yang pertama, percakapan untuk menanyakan umur kepada laki-laki, dan yang kedua, percakapan untuk menanyakan umur kepada perempuan. Sekarang kita mulai saja mempraktekkan percakapan yang ke-1, yaitu menanyakan umur kepada laki-laki menggunakan kalimat kam umuruka. Nah, di akhir kalimat ini ada huruf kaf yang berbunyi ka. Itu menunjukkan sedang berbicara dengan laki-laki. Nah, di bawahnya ada contoh percakapan antara seorang ustaz atau guru laki-laki dengan murid-murid laki-laki. Dimulai dari gurunya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh semua murid yang laki-laki, Waalaikumsalam. Kemudian sang ustaz menanyakan, Kam umuruka? Berapa umurmu? Lalu dijawab oleh murid-murid satu persatu. Yang pertama, murid yang sebelah kanan menjawabnya.
Umuri 10 sanawatin. Umurku 10 tahun. Kemudian murid yang kedua menjawab, Umuri 9 sanawatin. Umurku 9 tahun. Kemudian yang terakhir, anak yang ketiga menjawab, Umuri 8 sanawatin. Umurku 8 tahun. Sekarang kita beralih ke percakapan yang kedua, yaitu menanyakan umur kepada perempuan. Menggunakan kalimat kam umuruki, berapa umurmu? Di kalimat ini di akhirnya ada huruf kaf, tapi berbunyi ki. Kam umuruki. Ini menunjukkan sedang berbicara dengan perempuan. Seperti di bawahnya, ada contoh percakapan antara seorang ustazah, guru perempuan, dan murid-murid perempuan. Dimulai dari ustazah mengucapkan salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh murid-murid, Waalaikumsalam. Kemudian guru memberikan pertanyaan. Kam umuruki? Berapa umurmu? Dijawab oleh murid-murid satu persatu. Yang pertama murid yang ini menjawab, Umuri 10 sanawatin. Umurku 10 tahun. Kemudian murid yang kedua menjawab, Umuri 9 sanawatin. Umurku 9 tahun. Kemudian murid yang ketiga menjawab, Umuri 8 sanawatin. Umurku 8 tahun. Nah, adik-adik, itulah contoh percakapan untuk menanyakan umur seseorang, baik kepada laki-laki ataupun kepada perempuan. Dan seperti biasa, di akhir bab ini juga ada kuis atau latihan. Silahkan nanti dijawab ya, boleh di kolom komentar. Pertanyaan yang ke-1, ada sebuah pertanyaan. Kam umuruki? Nah, kira-kira bagaimana menjawabnya? Silahkan dijawab ya. Pertanyaan yang kedua, apa arti kalimat umuri? Di ujungnya ada huruf ya mati. Umuri. Silahkan diartikan. Dan pertanyaan ketiga, apa arti kalimat asyru? Kemudian pertanyaan keempat, apa arti kalimat tis'u? Dan yang terakhir, pertanyaan yang kelima, apa arti kalimat sanawatin? Nah, demikianlah adik-adik pembelajaran pada kesempatan kali ini, merangkum pelajaran bahasa Arab dari mulai pelajaran ke-1, kedua, dan ketiga. Silakan dari apa yang tadi disampaikan dipraktekkan secara berulang-ulang agar dapat dipahami maknanya dan juga mudah dipraktekannya. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.